Hi everyone, welcome back again to my channel and this is About Sastra. Yeay. Jangan lemas dong. Harus semangat. Ini jam berapa, Mister? Ini jam 15.42. Iya, kalau di sana berarti ini Jam 16. jam 16 ya. Ya, seperti itu. Ya, you know lah, saat-saat itu adalah saat-saat dimana kita sedang memikirkan dan membayangkan Mau buka puasa dengan mau apa? buka puasa dengan apa. Okay everyone, thank you so much for clicking this video and stop by to watch us. And today I'm not alone, I bring you with me. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam, thank you so much for Aziz coming, Mr. Ajis. Nah, hari ini ada sebuah video yang kita reaksikan, Mister. Kan kemarin kita sudah ngomongin tentang MARA. Ya, Yaitu? Majelis Amanah Rakyat. Yes, Ya, MARA dan- ini membuat sebuah project yaitu MRSM. Ya, Maktab Rendah Sains MARA. Betul, Maktab Rendah Sains MARA yang sudah Sains ditumbuhkan dari tahun 1966. 1966 dan sekarang Wow. tumbuh dengan berbagai fokus bidang Betul, pendidikan betul, ya betul, gitu. betul. Ada yang agama, Betul, betul. sains, teknik, vocational Betul. gitu. Dari 1966, Mister, Mm-mm. hingga 2026 itu udah berapa puluh Wah. tahun gitu. Maksudnya dipertahankan setelah melewati beberapa Udah 60 perdana tahun menteri, ya. beberapa agung, perdana menteri, raja, penguasa apapun itu Tapi tetap sustain. ada gitu loh. Dan wow gitu, kapan Iya. Indonesia punya macam seperti ini gitu, bisa fokus bener-bener. Ini kapan ya gitu, Mister? Iya, tadi baru saja saya berbincang dengan my colleague di sekolah gitu ya, Mister. Cerita bahwa suaminya itu waktu SMA kalau nggak salah bersekolah SMA di Pulau Batam dekat Malaysia, dekat Singapura. Kemudian sebelum pindah ke Yogyakarta for good, kemudian menikah gitu. Dan di saat itu 35 tahun yang lalu sudah ada berita bahwa sekolah di Nusa Tenggara Timur itu masih terbelakang. Oke. Kualitasnya, kemudian guru-gurunya Betul. gitu. Terbelakang tuh maksudnya tidak terlalu berkualitas lah gitu. Mengingat bahwa tahun 2026 ini kita masih mendengar ada seorang anak yang melakukan sesuatu yang tidak seharusnya kita dengarkan informasi itu karena tidak punya pensil, Mister. Betul. Tidak punya pensil. Jadi bayangkan 35 tahun berselang Pendidikan kita tidak ada perubahan ya. gitu. Ya Allah. Jadi apa ya, aku tuh jadi mikir apakah pendidikan bagus itu hanya untuk ibu kota, hanya untuk Pulau Jawa, sehingga teman-teman yang lainnya, saudara-saudara kita di desa-desa terdepan, desa-desa tertinggal itu hanya bisa menggigit jari dan mendengar kisah seperti kisah dongeng gitu loh. Bahkan sebatas masalah pensil pun Betul, Mister bisa Mister. Itu kan merenggut ironis. nyawa gitu. Maksud aku dibanding sediain makan, ya sediain aja Betul. pensil gitu loh, Mister. Betul. Ya, sediain aja buku tulis gitu loh. Betul sekali. Wow, very sad. Dan ini tahun 1966 hingga 2026 ini 40 sudah tahun. menghasilkan banyak sekali pendidikan ataupun pelajar-pelajar yang Pelajar. berkualitas dan menjadi pejabat-pejabat, Menjadi pemimpin-pemimpin pemimpin ya. negara Malaysia saat ini, Mister. Dan ternyata, Mister, seperti kita ketahui, tujuan atau fokus utama daripada MRSM itu untuk mencapai atau aim to get international university yang memang sudah diakui keberadaannya. Yang sudah bekerja sama juga Yes. dengan Malaysia ya. Seperti itu. Dan kali ini kemarin kita sudah ngomongin bagaimana jenis-jenisnya yang ada di MRS, Malaysia. ya. Sekarang bagaimana MRSM itu go international. Oh, setelah lulus Seperti itu. Oh, menarik. Iya, menarik kan? Apa saja mereka lakukan, bagaimana penampilan mereka setelah berada di luar negeri, apakah masih seperti ketika mereka cute? Enggak atau dong, mereka, pastinya. Iya, maksud aku kan ketika kita ngomong ke luar negeri pasti orang mau berganti Iya, wajah, berganti fashion, rambut, fashion, gitu ya. macam itu juga. Apakah anak-anak Malaysia masih steady, masih tetap mempertahankan jati diri mereka ketika mereka berada di sana? Everyone, ini adalah ketua MARA, sidak pelajar MARA MRSM di New Zealand dan Australia. Oh, wow. Wow, here we go, 1, 2, 3. Assalamualaikum. New Zealand. MRSM. Saya dah lamit MRSM College Mara. Oh, anak jati MARA, Gen MARA. Tebuk. Mau dites, ibu itu dites. Boleh tebuk. Kalau tebuk betul saya bagi $100. Sejuta lebih. You baca. Ada sambung. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله ما كان الله ليضيء إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. Itu panjang loh Mister ayatnya. Samsa selamat, Samsa. Selamat mendaftar. Berapa ramai yang first year angkat tangan? Ramai. Dan this year quite a number of student coming to this university dan alhamdulillah saya menerima feedback yang cukup positif daripada Vice Chancellor tadi yang mengatakan bahawa Malaysian student antara yang terbaik dilihat sebagai orang yang all-rounder. Kita nak you all didedahkan dengan pelbagai kualiti yang ada dari segi pendidikan, budaya, Fashionnya juga masih sama ya. Makanya itu untuk aktiviti. masih Malaysia banget. Dari pelbagai negara, you have to remember that you shoulder yourself a huge responsibility. Dan you all adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Masyarakat jangan tinggal, semayang jangan tinggal, additional semayang, tahajud jangan tinggal, Quran jangan tinggal. 4 perkara ni saya pesan. Kadang-kadang masalah kita hanya kita saja yang tahu. Semua masalah ini insya-Allah boleh kita lalui dengan mudah kerana kita ada Allah yang akan sentiasa memelihara kita. Masa winter dia ikut hours lah. Oh ini rumahnya, asramanya Mister. Ini bukan asrama, kayaknya Mister rumah. Rumah iya, rumah tempat mereka tinggal juga dibiayai oleh Marak Mister. Jadi student-student semua macam ni. Wah. Beristimewa sebab beli dekat. Walking distance. Tapi you all ada bicycle. Wow. Kita tahu ada dekat. Jadi situ ada jadual memasak. Oh ya, boleh tengok. Lepas tu weekend. Wow. Anda siap nama. Mana dia lauk apa masak? Oh laut. Masing-masing yang ketiga sendiri. Yang lauk yang marah bagi. Allowance yang Marah bagi cukup ke? Lebih dari cukup. Masya Allah. Ashraf. Dua-dua ni. Satu jangan malukan Datuk Zaid, satu lagi jangan malukan saya. Salah. Ini di Melbourne. Oh, Australia. Tahun final year. Kos apa? Okey, ekonomi final year. Ha? Jom. Makan. Jom makan. Ke siapa nak kena tepuk? Semua Malaysia. Dia sekolah mana? Oi, Oh lalbang. Betul lah, betul lah. ini wajib ni tengok. Nah, tebuk-tebuk ni. Habis 30 juz tu? Alhamdulillah. Ya Allah. Murajaah tak? Adalah setiap hari. Kawan lagi siapa? Alhamdulillah. Ashraf. Dua-dua ni. Satu jangan malukan Datuk Zaid, satu lagi jangan malukan saya. Saya apa dua-dua? Al-Baqarah 275. الذين يأكلون الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. صدق الله العظيم. Kenapa yang lain $50 ni? $50 tu. Wow, $50 masing-masing. Subhanallah. Kenapa getah-getah? Pasti ketahui Pak. Tidak menyangka ya. Tidak menyangka bertemu dengan pemimpin di depan. Oh $100 dibagi Tahu lagi. di sekolah dia apa? Di sekolah Imtiaz Ulul Alba Melaka. Melaka. Sekolah ini dibangunkan, dibiayai oleh Datuk Seri Zahid Hamidi, betul? Masya Allah. Dan melahirkan bukan saja Ulul Alba tapi science stream. So you batch mana? Saya batch yang kelima. Mana
Jom pergi makan. Tuhan, pembiayaan kita setiap tahun sebenarnya government allocated to MARA is fixed. We have to manage this cost perhantaran ke Australia besar. You ingat lagi berapa yang you all sign? Dia yang 1 juta lebih kadang-kadang. Monash University. 1 point. While you are here, it's not just about scoring in the exam. Exposing yourself to the environment, interact with other students, establish networking, build up your profile, gain as much as experience, attain as much as skill, soft skill. You kena jadi entrepreneur. You kena jadi orang yang boleh mencipta nilai kepada masyarakat. Then only it is worthwhile for us to retain our agenda of sending students over. Wow, aku terharu banget, Mister. Yang buat aku terharu itu, aku lupa gitu kapan guru-guru aku, kapan orang selain orang tua aku mengingatkan aku untuk membaca Al-Quran, untuk mengingatkan untuk sholat, untuk tahajud. Itu sepertinya itu hanya tugas orang tua di sini. Sedangkan di sana itu disadari bahwa pendidikan itu memang harus berjalan beriringan dengan yang namanya agama. Kamu nggak bisa pintar, nggak bisa jadi orang pintar aja. Itu bukan tujuan daripada pembentukannya daripada MARA atau MRSM ini gitu. Jadi mereka mau berharap, sangat menginginkan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang tidak hanya very good at academic, tapi juga bagus secara adab, secara moral, dan mereka juga tahu hukum agama mereka seperti apa gitu. Yang aku lihat dari sini adalah semua hal seimbang gitu, Mister. Sekolah itu bukan hanya tentang bagaimana kita menjadi insan yang successfully secara finansial gitu ya, Mister, betul, ya, betul. membangun diri kita gitu ya, kemudian menjadikan kita orang yang dapat menjadi berharta, makmur secara harta gitu, tapi juga menekankan bahwa ada semangat iman dan takwa yang dibina senantiasa gitu, karena dari situlah semua orang yang berilmu akan menjadi rendah hati dan mau membagikan ilmunya lagi, betul, gitu kan, betul. Karena kenapa sih MARA ingin membagikan scholarship gitu ya, menjamin pendidikan mereka secara free gitu, betul, ya, kemudian bahkan sampai ke luar negeri, international, betul, university, betul, gitu. Itu kan bukan cuma-cuma gitu, betul, Mister. Rasanya ya tidak ada yang diminta lagi gitu secara financial, tapi kan ada harapan ketika mereka membagikan sesuatu, ada harapan bahwa ini akan dikembalikan bukan kepada mereka, tapi kepada generasi mendatang. Betul. Malaysia senantiasa mengajarkan saya secara pribadi bahwa uang yang mereka kelola sekarang itu bukanlah hasil dari apa yang mereka kerjakan hari ini, tapi uang dan harta dan sumber daya yang mereka ambil saat ini, mereka pinjam dari generasi mendatang. Dan harus mereka kembalikan kepada generasi mendatang, gitu. Jadi mereka senantiasa punya tanggung jawab. Orientasinya adalah, betul, Malaysia di masa depan. Malaysia, betul, di masa depan bagaimana? Dan di sini dibuktikan sekali tahajud, iya, gitu ya. Diingatkan bukan hanya sholat 5 waktu, misalnya, tapi tambahan sholat, betul, gitu. Dan ternyata ya inilah Allah memberikan bukti gitu ya, sebuah wujud nyata bahwa, betul, ketika kita mencari Allah, Allah akan berlari kepada kita, betul, gitu. Dan amalan-amalan seperti inilah adalah kunci bagi pintu-pintu kesuksesan di depan kita yang ingin kita buka. Betul, dan luar biasanya lagi, seperti yang aku bilang di awal video, ini sudah ada dari tahun 1966 gitu loh. Jadi mereka sudah menemukan formula yang tepat, setiap tahun diperbaiki, setiap tahun di-upgrade pendidikan, di-improve, apa yang salah, apa yang kurang masih tetap ditambah gitu. Sehingga menemukan formula yang sekarang seperti itu, dan formula ini sudah mencetak generasi-generasi pejabat ataupun penerus-penerus ataupun pemimpin-pemimpin saat ini sudah memimpin Malaysia gitu, Mister. Dan luar biasanya gitu, Mister. Bukan hanya anak yang bisa, tapi beliau juga sebagai ketua daripada MARA itu harus mampu gitu loh, harus mampu menghafal atau memberikan soal kepada anak yang dia juga harus bisa untuk menjawabnya, ya, seperti itu. Betul. Bukan cuma tabuk. Iya, tabuk apa tadi ya? Examen testing itu ya. Iya. Gitu. Tapi beliau harus tahu juga, betul, gitu ya, Mister. Jadi dan yang paling juga menarik adalah mereka semua masih mengenakan baju kurung gitu ya, baju Malaysia, gitu, baju Melayu gitu. Jadi rambutnya masih seperti itu, yang lagi rapi, yang nggak ada yang dipang-pang, warna-warnain. Kita lihat tadi suasana masih panas banget gitu ya. Itu bukan bulan Ramadan, karena mereka makan siang gitu. Jadi I can sense bahwa mereka akan pulang ke Malaysia untuk membina rakyat Malaysia dan
menjadi apa give back gitu ya, Mister. Mereka tahu bahwa apa yang mereka dapatkan sekarang cuma-cuma dari MARA yang didukung juga oleh pemerintah gitu ya. Jadi mereka semangatnya adalah aku tidak boleh menanggalkan identitas kebesaranku sebagai rakyat Malaysia karena ini akan aku sandang oleh darah dan tulangku gitu ya, kemanapun aku melangkah di muka bumi ini, dan aku akan pulang suatu hari nanti untuk membawa ilmu dan pengalaman ini untuk membangun negaraku tercinta gitu. Jadi bukan dapat uang, dapat kesempatan kerja di negara lain di negara lain kemudian menjadikan itu sebagai kesempatan untuk menetap gitu dan pindah warga negara gitu, padahal disekolahkan oleh uang pajak gitu, uang cukai bangsa dan negaranya. Nah, itulah salah satu mungkin fungsi daripada sebuah pengawasan yang dilakukan oleh daripada Bapak ini. Anak murid-muridnya MRSM atau MARA ada di berbagai negara, tetap dilakukan pengawasan, datang mengunjungi. Mungkin salah satu kunci kesuksesan Malaysia, Mister, tidak hanya di bidang pendidikan, tapi di bidang makanan, di bidang pelayanan masyarakat, itu ada pengawasan bener-bener tidak hanya sebuah slogan atau sebuah program gitu. Ada pengawasan, ada lembaganya gitu. Tapi tidak pernah dilakukan. Tapi benar-benar dilakukan pengawasan seperti apa? Make sure, bahkan sampai masuk ke dalam kamar-kamarnya untuk make sure hidupnya bagus-bagus nggak, kualitas tidurnya bagus nggak, gimana makannya, ngurusin cuci piringnya siapa. Ternyata mereka sudah tahu apa yang mereka harus lakukan. Kau setuju sih. Jadi bukan hanya lagi berlomba-lomba untuk membuat sesuatu yang baru ya, Mister ya gitu. Apa di setiap ada periode pemerintahan yang baru, senantiasa harus ada yang baru, harus ada karya monumental, harus ada sesuatu yang bisa dipamerkan sebagai peninggalan pemimpin tertentu, apa periode tertentu gitu. Jadi yang mereka lakukan adalah bukan berlomba-lomba membuat sesuatu yang baru. Oke, infrastruktur ada yang baru gitu, tapi sifatnya meneruskan gitu ya. Tapi kalau pengawasan itu sifatnya harga mati bagi Malaysia. Makanan halal, impor salah satunya juga impor daging kurban dari Jepang bahkan gitu. Bagaimana caranya disembelihnya gitu, termasuk ini penyelenggaraan. Itu harga mati buat Malaysia. Itu harga mati buat Malaysia. Buat Indonesia itu harga mati nggak? Buat Indonesia sekarang sih udah ada penandatanganan nota kesepahaman dengan Amerika Serikat gitu ya, Mister, bahwa barang-barang atau makanan-makanan yang datang dari Amerika tidak perlu disertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Berarti halal tinggi is not harga mati untuk Indonesia. Jadi mau halal mau apa pokoknya masuk aja. Itu sertifikasinya Amerika gitu. Kita nggak pernah tahu apa sertifikasi itu landasannya seperti apa gitu. Iya kan? Gitu. Jadi terus banyak yang bilang kan ini boleh. Banyak yang bilang ya udah kalau nggak ada logo halalnya nggak usah dibeli dong. No darling, you are in Indonesia. Betul. Tidak semua orang semampu kamu untuk memilih yang mana yang ada logo halalnya dan yang mana yang karena kita sudah terbiasa dengan majority kita sebagai muslim, kita ambil aja barang yang paling murah, yang paling murah. Orang yang sudah sampai tahap privilege, yang sudah sampai tahap yang mana yang halal dan mana yang tidak halal melihat logo halal itu privilege, Mister. Tapi ada orang yang tidak mendapatkan privilege itu orang yang membandingkan koma di belakangnya, angka di belakangnya gitu, bahkan membandingkan harganya gitu. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak berprivilege. Ketika nanti ada yang berlogo halal dan tidak berlogo halal tapi lebih murah tentunya. Betul. Saudara-saudara kita kan. Betul. Aku tidak menjudge ya, tidak menjustifikasi, tapi banyak juga loh orang-orang yang ini ayam bukan babi misalkan gitu. Yang penting ayam, yang penting ayam gitu. Ya bismillah deh gitu. Ujung-ujungnya ya bismillah deh. Wallahu a'lam bishawab. Ujung-ujungnya gitu. Mencari pemahaman dan pembenaran sendiri. Negara tidak bisa menjamin. Itu tadi pengawasan kita sangat rendah gitu ya, termasuk tadi orang yang diberikan beasiswa ke luar negeri gitu ya. Terus kemudian kita berbondong-bondong menyalahkan orang yang menjelek-jelekan negara kita sendiri. Come on. Oke, dia salah gitu ya, tapi kita harus berkaca juga. Apakah penyeleksian dari orang-orang yang berhak mendapatkan beasiswa itu atau scholarship itu sudah mumpuni gitu, Mister? Dicek latar belakangnya sudah sebaik apa gitu. Dan luar biasa di sini, Mister, mereka akan menjadi pemimpin negara Malaysia, pejabat negara Malaysia. Mereka diproyeksikan untuk menjadi itu. Dari mana saja? Means that every family, as long as kamu punya potensi, kamu bisa menjadi pemimpin akademiknya. Sedangkan di Indonesia saat ini, untuk bisa menjadi pejabat, kamu harus punya koneksi. Kamu harus punya link sana, link sini, atau kalau enggak ya mungkin om kamu atau bapak kamu atau tante kamu atau siapa kamu, baru kamu bisa jadi mendapatkan pejabat gitu loh. Jadi benar-benar hal tersebut sudah
dicari rumusannya oleh Malaysia gitu. Jadi yang benar-benar berhak untuk menjabat sebagai pemimpin suatu saat nanti adalah mereka yang benar-benar punya ini. Betul. Dan dari mana aja kamu keluarga tak mampu, nggak apa-apa, negara akan memampukan kamu. Itu yang tadi aku bilang, what I told that I want to repeat. Mereka tuh senantiasa berprinsip bahwa uang dan sumber daya saat ini yang Malaysia punya itu dipinjam dari generasi mendatang gitu ya. Mereka berinvestasi hari ini semuanya dipinjam uangnya dari generasi mendatang. Karena apa? Ketika anak-anak Mara ini gitu ya menjadi pemimpin gitu, tentunya mereka tidak ingin dipimpin oleh orang-orang yang tidak jujur, tidak bijak gitu, atau di bawahnya mereka mungkin menyelewengkan kewenangan gitu. Karena apa? Karena yang nantinya akan dipimpin adalah anak cucu mereka gitu loh. Anak cucu yang mereka besarkan gitu dan harus dipimpin oleh this type of leader gitu. Jadi mereka tidak mau membiarkan anak cucu mereka atau harta waris mereka yang diteruskan kepada generasi mendatang, anak-anak cucu mereka itu mereka dipimpin oleh orang yang tidak bertanggung jawab, tidak berkualitas gitu. Aku tahu sekarang perbedaannya Mister bentuk investasi atau mungkin correct me menurut pemahaman investasi pendidikan di Indonesia dan di Malaysia. Kenapa Indonesia keep changing metode pendidikannya? Kenapa? Karena mereka memahami investasi itu harus didapatkan hasilnya sekarang. Jadi apa yang belum menguntungkan sekarang kok nggak ada hasilnya sekarang, kok nggak berubah sekarang, ganti lagi. Sedangkan di Malaysia seperti kamu bilang, bentuk mereka melakukan investasi sekarang, tapi mereka akan tahu hasilnya nanti. Untuk anak-anak generasi pendatang seperti itu, mereka investasi sekarang, hasilnya nanti. Gitu. Kalau sekarang kan the scholarship that is provided by the government that is going viral nowadays, itu kan juga diminta kontribusinya, Mister. Betul, tapi kan betul. Ada perjanjian kan? Tapi kan ada rentang waktunya dan itu adalah short term, betul kan? Kalau Mara ini kalau yang saya perhatikan gitu ya, semangatnya dipupuk, benar-benar ditanamkan, bukan menjadi sebuah obligatori yang harus gitu ya, tapi memang itu semua adalah prinsip yang ditanamkan. Betul. Sehingga mereka tuh akan berkontribusi sampai bila-bila gitu loh, tidak ada batas waktunya. Mungkin ada batas waktunya, tapi yang paling penting adalah spirit yang mereka punya gitu, semangat yang mereka punya dan pemahaman bahwa mereka punya tanggung jawab untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara mereka sampai kapanpun, selama mereka masih memiliki paspor Malaysia gitu. Itu sih yang aku rasakan. Jadi bukan harus ya dalam jangka waktu sekarang gitu. Setelah itu ya apa? What's your contribution gitu? Karena biar bagaimanapun kan pemerintah sudah berkontribusi bukan pada pendidikan kamu cuma hari itu, tapi pada hidupmu di masa mendatang gitu kan. Misal kalau kita cuma mengukurnya dari uang yang digunakan saat berkuliah atau bersekolah, ya memang cuma misalnya cuma 900 juta atau 800 juta. Tapi kan kita tidak juga belum menghitung peluang yang terbuka setelah dia kuliah di Harvard misalkan, atau di Oxford, peluang-peluang seumur hidup mereka bisa kenalan dengan seluruh anak-anak di seluruh dunia gitu. Itu sih yang aku rasakan, orang-orang Malaysia menyadari bahwa ini adalah tanggung jawab seumur hidup mereka gitu. Betul, tanggung jawab mereka datang ke situ untuk belajar, memang untuk belajar gitu. Belajar, kamu boleh adaptasi, bergabunglah dengan siapa saja, bikin network, tapi jangan lupa jati diri kamu seperti hingga baju kurung pun tetap mereka pakai di New Zealand, di Melbourne seperti itu. Bahkan we know that salah satu kota dengan fashion industri dunia kan, Melbourne itu, Sydney gitu, Australia. Mereka bisa aja ganti baju pakai baju apa, tapi look at that. Identitas sederhana, very modest ya. Wow, luar biasa banget, Mister. Jadi memang seperti itu, Mister, yang tadi aku bilang bahwasanya pemahaman daripada atau understanding daripada orang Indonesia tentang investasi pendidikan itu beda sama orang Malaysia. Kalau kita tuh makanya mau investasi pendidikan sekarang, kita ingin rasakan sekarang langsung, ada hasilnya sekarang. Kok nggak ada ya? Udah ganti lagi. Kok nggak ada ya? Udah ganti lagi, seperti itu. Jadi sedangkan Malaysia tuh mereka menginvestasikan sekarang hasilnya, evaluasi, tapi hasilnya nanti gitu, seperti itu. Dan lebih sustain ternyata. Betul, gitu. Seperti itu. Nah, berarti kan ini sebuah rumus ataupun keberlanjutan yang sudah dirasakan, misalnya. Dan pemimpin mereka nggak ada yang selfish, nggak ada yang egois gitu. Aku punya program lebih bagus, taruh dulu, mau biar aku dikenang. Saat aku menjabat, aku ingin bikin program Mara, kita berhentikan dulu. Ini program aku semua support seperti itu. Betul. Tidak ada yang aku support itu. Betul. Semua paham bahwasanya MRSM Mara ini benar-benar bagus hasilnya dan dipertahankan. Itu dia yang perlu kita pelajari mungkin gitu.
semangat sustainability gitu, bukan hanya sustainability itu bukan hanya tentang lingkungan ya gitu, tapi tentang bagaimana kita berkebijakan dan melihat ini sebagai sesuatu yang bisa di-maintain untuk jangka panjang bagi sebuah negara. Karena kita kalau ngomongin negara bukan ngomongin organisasi atau institusi lembaga gitu, tapi satu negara yang isinya tuh very diverse, majemuk gitu. Jadi kalau cuma dikasih waktu 5 tahun gitu, yang di timur sana belum merasakan apa-apa program yang sama, bahkan mereka masih, kalau kita ngomongin digitalisasi, mereka masih kesulitan sinyal gitu, mereka juga terlambat mulainya gitu loh, Mister. Dapat pen pun nggak ada, Mister. Iya, masih mempermasalahkan pensil gitu. Kemudian 5 tahun berikutnya diganti lagi, mereka aja belum sempat menghabiskan makna di kulit-kulitnya gitu ya, tapi yang di Jakarta sudah sampai menyelam ke dalam-dalamnya gitu, yang di Nusa Tenggara Timur, yang di bagian timur sana gitu, itu masih menguliti apa sih sebenarnya gitu, belum selesai diganti lagi gitu. Jadi nggak sustain, tidak terukur gitu loh. Tidak terukur keberhasilan kurikulumnya gitu sih, Mister. Wow, very interesting. Ternyata ada program seperti ini dan luar biasa banget pengawasan yang dilakukan oleh Bapak Ketua ini, dan ini di luar daripada politik loh, Mister. Iya. Ini di luar daripada politik. Jadi bisa sustain juga. Jadi hebat gitu loh, pada program seperti ini tidak mencampur adukan dengan politik gitu. Aku tuh kagum banget dengan Malaysia, karena Malaysia tuh, please correct me if I'm wrong, but what I can see as outsider lah ya dari negara Malaysia tuh senantiasa memisahkan antara politik dan pemerintahan. Aku tuh melihatnya bahwa kalau politik itu adalah tentang they have party gitu ya, parties, mereka punya partai-partai under the prime minister. Ya gitu, under the prime minister. Tapi kalau kita ngomongin pemerintahan, mereka akan tetap menjaga diri mereka gitu ya, mereka menjaga marwah yang ada lebih di atas mereka, yaitu yang di Pertuan Agung. Betul. Gitu. Jadi ketika mereka berbicara tentang sistem pemerintahan, mereka akan memerintah dengan sebaik-baiknya gitu. Mereka akan menjalankan fungsi mereka sebagai Perdana Menteri, fungsi mereka sebagai ketua lembaga apa, fungsi mereka sebagai ketua kementerian ministry apa gitu. Bukan sebagai saya perwakilan dari partai apa gitu. Itu urusan nanti gitu. Seperti itu. Jadi itu adalah kamar-kamar yang mereka beda, kompartemen-kompartemen yang mereka bedakan gitu. Jadi tidak akan pernah ada satu lembaga yang ada di Malaysia itu terpengaruh dengan kepentingan politik yang bisa menghasilkan sebuah sistem yang tidak sustain, karena kan setiap ada kepentingan ya akan diobrak-abrik pasti lembaga tersebut sesuai dengan kepentingannya mereka gitu. Jadi itu politik hanya kendaraan untuk mencapai sebuah kemenangan politically gitu ya. Tapi ketika politically mereka sudah mencapai jabatan itu, mereka akan memerintah dengan sebaik-baiknya untuk siapapun. Mendengarkan saran dari manapun gitu ya, termasuk dari parlemen dan dari rakyat langsung gitu. Interesting. Oke guys, terima kasih banyak untuk kalian sudah merekomendasikan video ini. MRSM ada sidak atau penyidakan langsung dilakukan oleh Ketua MARA hingga ke New Zealand dan ke Melbourne. That's amazing. Wow. Okay guys, that's all from us. Hopefully you find this video good. Don't forget to thumbs up and follow this new channel. And also if you're new to this channel, don't forget to like button to subscribe. Thank you so much from us in Indonesia. Malaysia hebat banget. Boleh Indonesia bisa. Bye everyone. Assalamualaikum. Selamat puasa. Selamat berpuasa.